Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Masih sehat? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum lanjut saya ada satu quote untuk teman-teman semuanya. Dengarin baik-baik ya. Lebih baik kehilangan sesuatu demi Tuhanmu daripada kehilangan Tuhanmu untuk mendapatkan sesuatu. Di zaman sekarang ini, orang-orang lebih banyak mementingkan atau lebih memilih mendapatkan dia dan meninggalkan Tuhannya. Padahal mereka tidak tahu bahwa Allah telah mempersiapkan yang lebih baik daripadanya suatu saat nanti. Kalian gak percaya? Tunggu aja waktu mainnya. Baiklah semuanya, kembali lagi bersama saya, Haikal Galang Samudra. Baiklah teman-teman semuanya, karena di video sebelumnya kita setelah membahas tentang tahara, maka di video kali ini kita akan membahas mengenai hadas dan najis. Hadas dan najis merupakan dua hal yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tahara. Namun, keduanya memiliki cara yang berbeda dalam mensucikannya. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas najis dan hadas serta cara mensucikannya. Tetap tonton video ini ya. Yang pertama yaitu najis. Najis adalah istilah sebuah fikih yang mengacu pada hal-hal yang tidak suci. Segala sesuatu yang dianggap najis dibedakan menjadi dua. Yang pertama, benda-benda yang awalnya adalah najis, serta yang kedua, benda-benda yang awalnya adalah suci, namun karena tersentuh atau bersentuhan dengan sesuatu yang najis, maka dia berubah menjadi najis, atau biasa disebut dengan mutan najis. Segala sesuatu yang tersentuh najis, baik badan, pakaian, maupun tempat tetap saja dihukumi najis. Benda-benda yang termasuk najis itu ada banyak. Contohnya, yang pertama, bangkai binatang darat yang berdarah. Adapun bangkai binatang laut atau bangkai binatang darat yang tidak berdarah selama hidupnya tidak dihukumi najis. Yang kedua, darah haid dan nifas. Yang ketiga, kotoran yang keluar dari kubul dan dubur selain mani. Yang keempat, kotoran hewan. Sudah pasti. Yang kelima, anjing dan babi. Yang keenam, nanah. Dan yang terakhir, ketujuh adalah bagian dari binatang yang diambil dari tubuhnya selama masih hidup dihukumi sama seperti bangkai. Berdasarkan tingkatannya, najis dibedakan menjadi tiga, yaitu najis muhaffafah, mutawasitah, dan mughalazah. Yang pertama, najis muhaffafah. Najis muhaffafah adalah najis ringan. Najis ini berasal dari air kencing anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun atau belum makan apa-apa selain ASI. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Yalsalu min baulil jariyah wa yurassu min baulil gulam." Dibasuh karena kencing anak perempuan dan dipercikkan karena kencing anak laki-laki. Jadi, najis muhaffafah dibersihkan dengan cara memercikkan air secara kuat dan pastikan air yang dipercikkan mengenai seluruh tempat yang terkena najis. Serta ingat ya teman-teman, air yang dipercikkan harus lebih banyak daripada air pada najis tersebut. Dalam hal ini, tidak disyaratkan air yang digunakan adalah air yang mengalir. Yang kedua, najis mutawasitah. Najis mutawasitah adalah najis sedang. Najis ini berasal dari kubul dan dubur, baik pada hewan maupun manusia. Cara mensucikan najis ini yaitu dengan membasuhnya dengan air bersih pada tempat yang terkena najis. Tidak wajib dicuci berkali-kali. Manakala wujudnya telah hilang dengan satu kali basuhan saja, maka sudah cukup untuk mensucikannya. Karena tidak boleh pemborosan, mubazir. Najis mutawasitah dibedakan lagi menjadi dua, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Yang pertama, najis ainiyah. Najis ainiyah adalah najis yang terlihat oleh kasat mata atau berwujud, baik bentuk rupanya maupun baunya. Contohnya, air kencing, kotoran, dan darah. Cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan wujud najisnya terlebih dahulu, kemudian
membasuhnya dengan air sampai bersih. Dan yang kedua, najis hukmiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak terlihat oleh kasat mata. Contohnya, bekas air kencing atau minuman keras yang sudah mengering pada pakaian. Cara mencucikannya yaitu dengan mengalirkan air pada bekas najis tersebut. Simpel bukan? Yang ketiga, najis mughalazo. Najis mughalazo adalah najis berat, sangat berat. Najis ini berasal dari air liur, kotoran, air kencing, dan darah yang terdapat pada anjing serta babi. Cara mensucikan najis ini yaitu dengan cara membasuhnya sebanyak 7 kali basuhan yang salah satunya dicampur dengan debu atau tanah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya sucinya air tempat seseorang di antara kamu jika dijilati anjing ialah dengan dicuci 7 kali. Yang salah satunya dicampurkan dengan debu atau tanah. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua adalah hadas. Hadas adalah keadaan seseorang yang sedang dalam kondisi tidak suci, sehingga menyebabkan seseorang yang ingin melakukan ibadah harus bersuci terlebih dahulu. Jika kalian tidak bersuci, maka ibadah yang dikerjakan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, la yaqbalullahu sholata ahadikum iza ahditha hatta yatawaddo. Yang artinya itu, Allah tidak akan menerima sholat seseorang di antara kamu jika berhadas sampai ia berwudu. Jadi sebelum dia berwudu, sholatnya tidak akan diterima atau sia-sia. Hadas dibedakan menjadi 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Yang pertama adalah hadas kecil. Hadas kecil adalah keadaan tidak suci yang dapat disucikan dengan cara berwudu atau bertayamum jika tidak mendapatkan air. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hei orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu hingga siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai mata kaki. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Penyebab hadas kecil diantaranya yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Baik itu karena buang air besar, buang air kecil, dan kentut. Yang kedua, hilangnya akal, baik karena gila ataupun pingsan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu menyentuh kubul dan dubur. Larangan bagi orang yang sedang berhadas kecil adalah yang pertama, tidak boleh melakukan sholat, terus tidak boleh melakukan tawaf, dan tidak boleh menyentuh Al-Quran. Rugi bukan? Iya. Yang kedua yaitu hadas besar. Hadas besar adalah keadaan tidak suci yang dapat disucikan dengan cara mandi besar atau tayamum. Larangan bagi orang yang sedang berhadas besar ialah tidak boleh melakukan tawaf, tidak boleh melakukan sholat, tidak boleh beriktikaf, tidak boleh memasuki masjid, dan tidak boleh menyentuh Al-Quran. Penyebab dari hadas besar diantaranya yaitu haid, nifas, dan wiladah. Yang kedua, junub. Dan yang terakhir itu meninggal dunia. Jadi, baiklah teman-teman semua, itu saja penjelasan singkat dari saya. Sebelum saya akhiri, saya masih ada satu quotes untuk teman-teman semua. Perhatikan kalimatnya, oke? Jika naik pesawat kamu bisa tenang tanpa mengetahui siapa yang menjadi pilotnya, lalu mengapa kamu bingung menjalani kehidupan padahal kamu sudah tahu bahwa Allah yang telah mengatur segalanya. Cukup di sini saja penjelasan dari saya. Barang siapa yang menyampaikan satu kebaikan saja kepada orang lain dan orang lain yang mengamalkannya, maka walaupun orang yang menyampaikannya itu sudah meninggal dunia, ia akan tetap mendapatkan pahala. Hadis riwayat Bukhari. Jadi jangan lupa share video ini ke keluarga kalian, teman-teman kalian, sahabat-sahabat kalian, musuh-musuh kalian,
agar kalian berpotensi mendapatkan pahala jariah. Masya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada saat saya bertausiah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.